Pernah nggak kamu sudah diet, sudah olahraga, berat badan turun, badan terasa lebih ringan, tapi pas ngelihat di cermin, kok perut masih kelihatan buncit ya? Oke, banyak orang yang mengalami hal yang sama dan akhirnya berpikir, kayaknya lemak perut ini paling bandel deh. Padahal kalau kita lihat dari sisi biologi tubuh, ceritanya sedikit berbeda. Selama ini kita sering dengar dua hal yang kelihatannya bertentangan. Yang satu bilang bahwasanya lemak visceral itu berbahaya dan susah dilepas. Yang lainnya bilang justru lemak visceral lebih cepat turun. Mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. Tapi kita sering mencampur adukan apa yang kita lihat dengan apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh, ataupun apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, mari kita mulai dari bagaimana lemak perut ini terbentuk. Nah, jadi begini, setiap kali kita makan, makanan itu dipecah menjadi zat-zat kecil seperti glukosa, kemudian asam lemak, asam amino. Nah, zat-zat ini diserap di usus dan masuk ke aliran darah. Nah, dari sana semuanya harus melewati hati yang tentu saja lewat pembuluh khusus yang disebut dengan portal vein. Nah, hati ini adalah gerbang utama. Dia akan mengecek, kemudian mengatur, dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan energi yang baru saja masuk tersebut. Nah, ketika glukosa darah naik, pankreas akan melepaskan insulin, hormon insulin ya. Dan insulin itu akan memberi sinyal ke tubuh bahwa energi siap disimpan ataupun digunakan. Nah, dari sinilah peran lemak visceral menjadi penting. Lemak visceral ini ya, yang berada di dalam rongga perut ini, dekat dengan hati dan organ dalam, itu sangat sensitif terhadap insulin dan sangat cepat merespon sinyal penyimpanan. Jadi ketika insulin naik, lemak visceral cenderung menyerap energi lebih dahulu. Itulah sebabnya seseorang bisa terlihat tidak terlalu gemuk ya, tapi perutnya menonjol ke depan. Ya, energi cepat masuk ke lemak visceral bahkan sebelum lemak di bagian lain di tubuh ini diisi ataupun terisi. Namun justru karena sifatnya yang aktif dan sensitif ini, lemak visceral juga lebih cepat bereaksi saat kondisi tubuh berubah. Ketika kita mulai mengatur makan, kemudian mengurangi lonjakan insulin dan mulai berolahraga, lemak visceral biasanya mulai berkurang lebih dahulu. Jadi secara metabolik tubuh menjadi lebih sehat, gula darah membaik, kolesterol menurun, dan risiko penyakit akan berkurang. Masalahnya perubahan ini tidak selalu terlihat di cermin ataupun di kaca ketika kita ngaca ya. Kenapa bisa terjadi? Karena yang kita lihat di cermin itu bukan lemak visceral, melainkan lemak subkutan, yaitu lemak yang berada di bawah kulit. Ya, di bawah kulit. Ya, kalau di sini ya di bawah perut, kulit perut ya, itu yang terlihat. Lemak inilah yang bisa dicubit, yang bisa membuat perut terlihat lembek ataupun menggantung. Lemak subkutan di perut punya karakter yang berbeda. Dia bukan gudang cepat seperti lemak visceral, melainkan gudang penyimpanan jangka panjang. Ia terisi di belakang, ya belakangan terisi lah, tetapi juga paling akhir untuk dilepaskan. Tubuh cenderung mempertahankan lebih lama karena dianggapnya cadangan energi yang aman. Nah, itulah sebabnya sering terjadi situasi seperti berat badan turun, lengan dan paha mengecil, kemudian wajah kelihatan tirus, tapi perut masih terasa tertahan. Bukan karena lemak visceral belum turun, tapi karena yang tersisa adalah lemak subkutan di perut yang memang paling defensif secara visual. Jadi sekarang kita hubungkan dengan olahraga. Banyak orang heran kenapa latihan seperti HIIT dan ataupun angkat beban bahkan tidak terasa membakar lemak saat dilakukan latihan tersebut, justru sering lebih efektif untuk mengecilkan perut. Jawabannya bukan pada pembakaran lemak saat latihan, tapi
apa yang terjadi setelah latihan. Latihan intens menghabiskan glikogen otot dan membuat otot menjadi sangat sensitif terhadap insulin. Setelah itu, selama berjam-jam bahkan hingga 1 sampai dengan 2 hari, otot menjadi lapar energi. Setiap kali kita makan dalam kondisi ini, energi dari makanan lebih diprioritaskan untuk mengisi dan memperbaiki otot, bukan untuk disimpan sebagai lemak ya. Akibatnya lemak, terutama lemak visceral ini, kehilangan pasokan energi. Sel lemak tidak terbakar habis, tetapi isinya berkurang perlahan. Sel lemak mengecil karena terus mengalami defisit energi. Akibatnya lemak, terutama lemak visceral, kehilangan pasokan energi. Sel lemak tidak terbakar habis, tetapi isinya berkurang secara perlahan. Nah, sel lemak mengecil karena terus mengalami defisit energi. Seiring waktu, ketika defisit ini berlangsung cukup lama dan konsisten, tubuh mulai mengambil cadangan dari lemak subkutan, termasuk yang ada di perut. Disinilah akhirnya perut mulai benar-benar terlihat rata. Jadi kalau kalian merasa perut belum kempes, sulit kempesnya, itu bukan berarti usaha kalian itu gagal. Justru seringkali itu tanda bahwa tubuh sudah melakukan proses yang benar. Hanya saja bagian yang terlihat memang terakhir berubahnya. Kalau ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini, mungkin ini yang paling benar ya. Lemak yang paling berbahaya seringkali turunnya terlebih dahulu. Lemak yang paling terlihat atau kelihatan justru turunnya paling akhir. Dan kunci utamanya bukan membakar lemak sekeras-kerasnya, tetapi mengatur kemana energi tubuh itu diarahkan. Sehingga lemak secara perlahan kehilangan sumber dayanya. Bukan lemaknya yang dibakar habis, tapi sel lemaknya yang dikosongkan.